NATO, tentara Rusia yang terluka dan tewas selama invasi ke Ukraina sudah mencapai 40.000 orang. Sebanyak sekitar 40.000 tentara Rusia berjatuhan dalam sebulan pertempuran di Ukraina, ujar seorang perwira senior militer NATO. Dilansir Independen, perkiraan jumlah tersebut termasuk personel militer Rusia yang diperkirakan terluka atau terbunuh saat mereka yang hilang atau ditawan sejak Vladimir Putin menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Berbicara dari Brussels, pejabat NATO yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan angka itu didasarkan pada informasi yang diberitakan oleh Kiev, petunjuk yang diberitakan oleh Rusia, dan data yang diperoleh melalui intelijen sumber terbuka. Jumlah korban diperkirakan dihitung dengan asumsi dan ada sekitar 3 tentara yang terluka untuk setiap tentara yang tewas tembak mereka. Ini artinya jumlah tentara yang tewas sekitar 15.600 angka kematian Rusia menurut perhitungan Ukraina. Jika perhitungan Kiev akurat, maka jumlah tentara Rusia yang tewas saat ini lebih banyak daripada jumlah Rusia yang tewas selama perang Soviet Afghanistan dalam 1 dekade. Pada 2 Maret, Moskow menyatakan 498 tentaranya tewas dalam perang. Awal pekan ini, surat kabar pro Kremlin, Komsomolnya Pravda, menerbitkan sebuah artikel online yang mengungkapkan hampir 10.000 tentara tewas dalam perang dengan lebih dari 16.000 terluka. Namun artikel itu dihapus tak lama kemudian. Sejumlah berat pejabat tinggi itu Rusia juga diduga tewas selama konflik. Seorang penasihat Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, mengatakan pada hari Minggu 6 jenderal Rusia dalam puluhan kolon telah hilang nyawa mereka. Bagi saya, yang penting adalah laporan korban besar di kolonel dan di atasnya tulang punggung tentara Rusia, bukan hanya jenderal, kata seorang diplomat senior di Moskow kepada Reuters. Sementara itu, Kondar Moskow, seorang analisis pertahanan, mengatakan angkatan menjadi masalah besar jika bahkan 2 jenderal terbunuh. Kami tidak hanya berbicara tentang jenderal, kami juga berbicara tentang kolonel yang tentu saja juga sangat tinggi dalam organisasi bala tambangnya. Sementara perang di Ukraina akan memasuki minggu ke-5, Ukraina telah mendesak negara-negara barat untuk memasuk negaranya dengan lebih banyak senjata. Swedia telah menunjuk untuk mengirim 5.000 rudal anti-tank lagi ke Kiev. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah berjanji untuk mendesak sekutunya untuk secara substansial mengirimkan kontribusi peralatan militer mereka. Dikatakan sekitar 9 juta orang kini harus meninggalkan rumah mereka untuk menghindari konflik. Lebih dari 3,5 juta di totalnya sekarang tertulis. Lebih dari 3,5 juta dari total ini sekarang telah melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga menurut PBB. Rusia yang bertubi-tubi membuat pertahanan Ukraina semakin perang-perangnya. Dengan senjatanya terbatas, Ukraina pun tetap berupaya melawan militer Rusia. Namun semua itu seakan tidak ada artinya karena Rusia terbukti memiliki persenjataan dan alutsista yang ditakuti dunia. Melihat kondisi Ukraina yang semakin miris, akhirnya pihak Amerika Serikat berupaya memberikan bantuan ke Ukraina. Setelah sebelumnya gagal menakuti Rusia dengan berbagai sanksi ekonomi, dan baru-baru ini Vladimir Zelensky dilaporkan telah mendapatkan bantuan 16.000 tentara dan Amerika Serikat atau AS sebagai sukarelawan untuk perang Rusia. Pejuang asing dari AS mempertaruhkan hidup mereka bersama antara Ukraina untuk menghentikan penderitaan warga sipil dan atas nama kebebasan. Di antara 16.000 sukarelawan yang diklaim, Vladimir Zelensky terdapat seorang mahasiswi dan New York yang bekerja di bandara. Mahasiswa dan Amerika Serikat itu mengatakan, perjuangan untuk sampai ke ibu kota Kiev sangatlah sulit
setelah kendaraan yang mereka tumpangi menabrak ranjau darat. Namun masih belum diketahui apakah hal tersebut benar terjadi atau tidak. Tenang, insiden yang diceritakan tersebut. Alessi Antilla yang merupakan petugas media tempur untuk tim sukarelawan itu mengatakan, ranjau dapat kedua meledak tak lama setelah yang pertama dan hampir mengenai kepalanya. Saya merasa terpanggil untuk datang ke sini. Saya merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya merasa apa yang terjadi di sini, apa yang dilakukan Putin adalah jahat, kata Alessi Antilla dikutip dari pikiranrakyatdepot.com dari NTDP. Saya merasa saya harus berada di sini untuk membantu dengan cara apapun yang saya betul ambis. Saya tidak suka apa yang mereka lakukan terhadap warga sipil. Harus saya kendalikan dunia ini bagi orang-orang yang ingin hidup bebas, dan itulah yang kita perjuangkan, tuturnya lagi. Di sini, sisi lain, Ukraina juga telah membentuk Legion Internasional untuk para sukarelawan dari luar negeri yang ingin bertempur melawan Rusia. Vladimir Zelensky juga telah secara terbuka mendesak orang asing untuk datang beberapa perdampingan dan Ukraina melawan Rusia yang diklaim sebagai penjahat perang. Berbicara dari Brussels, pejabat NATO yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan angka itu didasarkan pada informasi yang diberitakan oleh Kiev, petunjuk yang diberitakan oleh Rusia, dan data yang diperoleh melalui intelijen sumber terbuka. Jumlah korban diperkirakan dihitung dengan asumsi dan ada sekitar 3 tentara yang terluka untuk setiap tentara yang tewas tembak mereka. Ini artinya jumlah tentara yang tewas sekitar 15.600 angka kematian Rusia menurut perhitungan Ukraina. Jika perhitungan Kiev akurat, maka jumlah tentara Rusia yang tewas saat ini lebih banyak daripada jumlah Rusia yang tewas selama perang Soviet Afghanistan dalam 1 dekade.